Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya dengan Daniel di channel Daniel Story. Ya, ke hari ini gimana kabar kalian? Lagi di rumah aja, sehat-sehat kan? Ya, pasti teman-teman sudah semakin membaik ya. GERD-nya sudah tidak muncul, asam lambung sudah berkurang karena teman-teman sudah tahu cara mengatur pola makan teman-teman, pola hidup teman-teman sudah ditaruh dengan baik. Pola pikir juga mungkin ya, yang sebagian masih ada yang masih ini ya, masih apa ya, masih cemas-cemas segala macam. Ya wajar lah, namanya juga cemas-cemas ya, pasti orang punya kecemasan. Tapi yang jadi masalah itu kalau kecemasan teman-teman berlebihan. Nah itu perlu pertanyakan, ada apa dengan pikiran teman-teman ya. Nah oke, langsung saja. Di video kali ini saya akan membahas tentang oh ya, sebentar lagi kan udah mau puasa ya. Jadi banyak yang bertanya, Bang, gimana pada para penderita asam lambung, penderita mah untuk ini, untuk apa namanya, puasanya. Nah itu banyak yang bertanya karena sebentar lagi mau puasa, jadi teman-teman masih bingung apakah bisa atau tidaknya. Nah kayak gitu. Nah jadi dalam video ini saya akan menjelaskan secara singkat, secara garis besar saja bahwa penderita asam lambung itu apakah bisa puasa atau tidak. Nah, ya, langsung saja teman-teman perlu ketahui ya, teman-teman ini dalam tipe apa dulu. Dispepsia ini ada dua kan, secara medis ya, secara medis itu dispepsia terbagi dua ya. Yang pertama itu dispepsia organik dan dispepsia fungsional. Nah, secara medis perbedaannya, kalau dispepsia organik ini dia hanya ada gangguan pada lambung atau dinding lambung, yaitu terjadi iritasi atau lecet ya. Makanya kebanyakan ada yang merasakan perih di ulu hati. Nah itu dikarenakan adanya iritasi sedikit di bagian dinding lambung ya, atau tukak lambung. Nah kenapa demikian terjadi? Ya itu dikarenakan teman-teman kurang menjaga pola makan. Yaitu salah satu contohnya sering telat makan ya. Jadinya asam lambung berlebihan, memproduksi cairan lambung berlebihan, yang membuat lambung dikikis oleh asam lambung, akhirnya terjadi iritasi ya, ditambah lagi dengan bakteri yang ada pada lambung. Nah itu secara umum biasanya kayak gitu. Kalau dulu saya dispepsianya ya dispepsia semua fungsional organik, jadi serasa perih, serasa mual. Nah kayak gitu ya. Jadi teman-teman perlu ketahui dulu, secara umum untuk organik ya kayak gitu. Tapi dia hanya perih ya, perih dan apa ya, muncul sensasi dalam arti kalau cairan asam lambung makin banyak terkena dengan dinding lambung yang iritasi. Nah itu biasanya agak terasa panas ya, perih ulu hati yang kayak gitu. Jadi kalau kita mau tahu gimana caranya kita dispepsia organik ya, ya salah satunya dengan biasanya secara medis itu diperiksa dengan endoskopi ya. Jadi kamera dimasukkan ke dalam tenggorokan sampai di lambung, diperiksa lambungnya apakah ada iritasi luka atau tidak ya. Biasanya itu untuk gangguan lambung yang bermasalah. Nah kayak gitu. Kemudian secara umumnya yaitu biasanya banyak yang perih ulu hati, yaitu dikarenakan ada iritasi sedikit ya di daerah lambung atau dinding lambung. Jadi teman-teman cara simpel untuk mengetahuinya kayak gitu ya. Makanya biasanya ada yang BAB sampai berdarah. Nah itu dikarenakan ada yang terganggu daerah lambung, yaitu iritasi. Nah terus kemudian secara dispepsia fungsional. Nah, kalau secara fungsional ini dispepsia fungsional dia tidak sampai ini ya, tidak sampai melukai
dinding lambung. Tidak, dispepsia fungsional ini dia lebih ke mengganggu cara kerja yang untuk anatomi dalam tubuh ya. Dalam masa medis itu ya kayak contoh mengganggu pencernaan ya. Jadi dia tidak perlu hati atau tidak lecet daerah tukak lambung atau dinding lambung. Dia hanya memunculkan sensasi mual, perut kembung ya, atau terasa begah, susah BAB ya, terus dada terasa panas ya, atau GERD. Nah, itu biasanya muncul karena kan gangguan pada pencernaan lambung ya. Nah, makanya dispepsia fungsional ini sering lebih ke gangguan ke pencernaan ya. Makanya teman-teman sangat banyak yang mengeluh perut begah ya, umum perut begah, terasa mual, habis mual cepat kenyang, nah hilangnya nafsu makan, apalagi ya sering sendawa, nah kayak gitu ya. Jadi fungsi untuk semua yang mencerna makanan terganggu, yaitu makanya disebut dispepsia fungsional ya. Tapi tidak perih atau tidak ada luka di daerah lambung. Nah kayak gitu. Jadi kalau yang organik ini dia lebih ke dinding lambung atau iritasi. Kalau yang fungsional dia lebih ke pencernaan ya, ada gangguan pada pencernaan. Nah kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang masih bingung bisa puasa atau tidak nanti, nah teman-teman harus kenali dispepsianya dulu teman-teman kayak apa, apakah organik atau fungsional. Nah kayak gitu. Nah itu yang seperti saya bilangkan tadi, kenapa terjadi dispepsia organik ya, dikarenakan ya itu teman-teman sering telat makan ya, karena asam lambung istilahnya sudah pengen mencerna makanan yang harus dicerna, tapi teman-teman sering lambat makan. Akhirnya apa? Yang dikikis atau terkena cairan asam lambung berlebihan yaitu dinding lambung, makanya terjadi iritasi pada lambung ya. Nah kayak gitu. Jadi teman-teman, saran saya jangan sampai telat makan agar tidak terjadi cairan asam lambung berlebihan yang membuat teman-teman sakit ya. Jangan sampai kayak gitu. Kalau dulu saya sering telat makan, makanya cairan asam lambung saya berlebihan, akhirnya dinding lambung saya atau tukang lambung saya luka, makanya saya dulu BAB sampai keluar darah ya, sampai agak lumayan parah. Jadi jangan teman-teman sampai separah itu ya. Kalaupun teman-teman telat makan ya, saya menyarankan minum madu 2 sendok ya. Itu kata dokter yang merawat saya dulu, agar membantu menetralkan asam lambung ya. Nah kemudian teman-teman yang dispepsia fungsional, nah ini kalau memang mau puasa silakan puasa ya. Karena kenapa saya bilang kayak gitu ya, karena fungsional ini dia lebih ini ya. Kalau dispepsia fungsional itu dikarenakan teman-teman suka masih mengkonsumsi yang pedas ya, asam atau minyak berlebihan. Nah itu dia lebih ke bahan makanan yang teman-teman makan atau konsumsi ya. Jadi kalau teman-teman makan yang tidak berserat ya, berarti teman-teman BAB susah, perut kembung ya kayak gitu ya, terus mual, nah kayak gitu. Jadi fungsional itu lebih ke makanan. Jadi teman-teman apa yang teman-teman makan, berarti itu kalau dia agak susah dicerna, berarti lebih teman-teman ke dispepsia fungsional. Nah kayak gitu. Terus kalau untuk dispepsia fungsional itu ya jawabannya bisa berpuasa ya. Dengan teman-teman, ini kesempatan teman-teman melakukan amal ibadah ya, beribadah, karena orang berpuasa itu kan ibadah juga kan, yaitu menambah amal baik, kemudian mengganti perilaku kita yang kemarin-kemarin mungkin merasa kita buruk, kita lebih baik lagi ya. Terus pola pikir teman-teman ya, yaitu dengan menahan emosi, menahan makan. Jadi dalam arti menahan makan
tidak makan sembarang ya, kayak kemarin-kemarin. Tidak makan sembarang, yaitu tidak makan yang pedas, tidak makan apalagi, tidak makan yang asam ya, minuman beralkohol ya, yang merokok ya, kayak gitu ya. Jadi teman-teman, di puasa ini teman-teman menahan untuk mengkonsumsi makanan semua. Karena kenapa? Kalau dispepsia fungsional teman-teman masih makan kayak gitu ya pasti muncul sensasi. Nah, sensasinya yang seperti saya bilang tadi, mual, perut kembung, nah itu makan kayak hilangin nafsu makan ya, terus bersering bersendawa ya, kayak gitu ya. Jadi dengan berpuasa teman-teman tidak makan makanan sembarang ya. Dispepsia fungsional ketika berpuasa yaitu makan, tapi jangan makan yang berlebihan ya. Jadi jangan makan yang berlebihan, makan sewajarnya saja ya. Jadi kan menahan lapar kan dari sehari ya, lumayan sehari menahan lapar. Jadi teman-teman bukan berarti ya ketika ada makanan depan, wah makan banyak. Nah itu harus perlu diperhatikan juga. Jangan sampai teman-teman perutnya begah lagi ya karena susah mencerna makanan. Jadi makanan juga harus makan yang besar juga, makanan yang baik juga untuk lambung, bukan makanan yang pedas atau yang berminyak lagi ya, kayak gitu. Kemudian buat teman-teman yang masih atau bisa dikatakan dengan dispepsia organik, saran saya teman-teman ke dokter ya. Lebih baik diperiksa ya, lebih baik diperiksa agar teman-teman tahu, dikasih obat dan dirawat ya, kayak gitu. Entah mungkin teman-teman dari rawat nginap atau rawat jalan, itu tergantung dokter yang memeriksa teman-teman ya, kayak gitu. Nah, jadi teman-teman juga harus minum obat yang diberikan dokter ya, karena itu untuk membantu menyembuhkan iritasi di daerah lambung teman-teman agar lebih baik ya. Ya, teman-teman juga harus patuh apa yang dokter perintah atau yang dokter infokan ke teman-teman, harus kayak gimana, harus menjaga pola makan, harus yang baik atau yang benar ya. Jangan sampai teman-teman yang dispepsia organik ini yang atau lecet daerah lambung itu jangan sampai tambah parah kayak begitu. Jadi teman-teman harus merawat lambung teman-teman, jangan sampai tambah parah ya iritasinya, kayak gitu. Nah, terus kesimpulannya buat teman-teman yang mau puasa, kalau tipe dispepsia fungsional teman-teman silakan puasa ya, karena di situ teman-teman bisa menahan makan makanan yang pedas dan segala macam ya, yang dipantang oleh lambung. Terus teman-teman juga menambah amal ibadah, teman-teman juga bisa menahan emosi teman-teman ya. Jadi pikiran teman-teman lebih baik lagi ya, kayak gitu. Dan kemudian teman-teman yang termasuk tipe dispepsia organik, silakan ke dokter dulu. Saran saya silakan ke dokter dulu agar diperiksa lebih lanjut oleh dokter dan diberikan obat agar teman-teman bisa sembuh ya, kayak gitu. Agar teman-teman juga bisa bisa melangsungkan ibadah puasa ketika sudah sembuh ya. Nah, jadi sedini mungkin teman-teman harus periksa ya, biar nanti puasa teman-teman bisa menjalankan ibadah puasa semuanya, kayak gitu ya. Nah itulah penjelasan singkat dari saya. Jadi teman-teman harus cari tahu dulu teman-teman itu dispepsia fungsional atau dispepsia organik. Nah, oke, jadi saya sampaikan di sini, saya ini bukan dokter, saya juga bukan ahli hipnoterapi, bukan dukun, bukan segala macam. Saya hanya mantan penderita asam lambung, GERD dan anxiety yang berbagi pengalaman kepada teman-teman semua agar teman-teman bisa sembuh ya. Jadi saya bantu semampu saya. Dan buat teman-teman yang bertanya di kolom komentar, jika memang ada yang belum saya jelaskan di video, saya balas. Tapi kalau yang sudah saya jelaskan, saya belum bisa balas ya. Dan teman-teman juga yang di Instagram, jika di video-video saya ada yang belum belum jelas,
teman-teman bisa bertanya di Instagram. Tapi kalau sudah ada yang jelas, mungkin saya tidak akan membalas teman-teman ya, karena di Instagram saya banyak yang DM saya. Ya, buat teman-teman juga selamat menunaikan ibadah puasa ya. Semoga puasanya lancar sampai hari H nanti ya. Bisa merayakan Idul Fitri buat bersama teman atau keluarga semua. Oke, itu saja video dari saya. Sampai jumpa di next video. Salam sehat semuanya.